Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noviantika Ramadhani dengan NRP 5004201112. Saya dari kelas DKOC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kloroform atau CaCl3 untuk memenuhi penugasan dari dosen pengampu saya yaitu Bu Zahra Fianita Nugrahini. Semoga bermanfaat. Lalu yang pertama ada pengertian. Pengertian dari CaCl3 atau kloroform ini adalah nama umum untuk triklorometana. Kloroform tersebut kebanyakan digunakan sebagai pelarut nonpolar di laboratorium. Wujudnya pada suhu ruangan berupa cairan bening, mudah menguap dan berbau khas. Selain itu, jika kita melihat sebuah film atau adegan di mana ada seseorang yang mengasih kain basah kloroform kepada orang lain dan orang lain tersebut mengalami pingsan, itu karena kloroform ini memiliki efek anestesi sehingga membuat orang tersebut mengalami pingsan. Lalu yang kedua ada hibridisasi. Kloroform ini hanya memiliki satu atom karbon yang terikat pada satu atom hidrogen dan tiga atom klorin. Karbon memiliki 2 elektron di orbital 2s dan masing-masing satu elektron di orbital 2px dan 2py serta orbital 2pz kosong. Nah, pada keadaan tereksitasi, satu pasangan elektron dari orbital 2s akan melompat untuk menempati orbital 2pz yang kosong. Sehingga ada 4 orbital yaitu 2s, 2px, 2py, dan 2pz yang dimana orbital tersebut berpasangan tunggal yang siap menerima elektron dari atom lain. Tumpang tindih orbital atom ini menghasilkan hibridisasi sp3 yang telah tertera pada gambar ini. Lalu yang ketiga ada struktur. Gambar yang di kiri adalah struktur Lewis. Kloroform ini memiliki 26 elektron valensi. Dari semua atom tersebut ada atom karbon, hidrogen, dan klorin. Karbon adalah atom yang memiliki valensi tertinggi, sehingga kita akan menempatkannya sebagai atom pusat. Nah, atom karbon ini berbagi 4 elektron dengan 3 atom klorin dan 1 atom hidrogen. Karena atom karbon membutuhkan 4 elektron untuk menyelesaikan oktetnya, nah, semua valensinya akan terpenuhi karena dapat elektron dari Cl, Cl dan hidrogen. Selain itu, demikian pula hidrogen juga akan melengkapi dupletnya dan 3 atom klorin juga akan melengkapi oktetnya. Lalu gambar yang di sebelah kanan itu adalah geometri molekul. Sebelumnya, setelah kita ketahui bahwa kloroform ini hibridisasinya adalah sp3 yang dimana sp3 ini memiliki geometri molekul yaitu tetrahedral. Mengapa demikian? Karena memiliki 4 atom yang terikat dan tidak ada pasangan elektron bebas atau PEB. Lalu yang keempat ada sudut ikatan. Nah, 4 orbital hibrida di kloroform ini saling tolak-menolak dan ditempatkan di sudut tetrahedron untuk meminimalkan gaya tolak-menolak di antara mereka. Idealnya sudut ikatan itu harus 109 derajat 28. Tetapi karena tolakan elektronik yang lebih tinggi antara atom klorin-klorin, sehingga membuat sudut ikatan Cl-C-Cl menjadi lebih besar dari 109-28. Dan ini menghasilkan sudut ikatan HCCl menjadi kurang dari 109-28. Lalu yang kelima adalah momen dipol. Nah, CaCl3 ini bersifat polar karena struktur molekul tetrahedralnya dan perbedaan antara keelektronegatifan atom C, H, dan Cl. Nah, atom klorin ini lebih elektronegatif daripada karbon dan hidrogen, sehingga dapat menarik muatan negatif ke arahnya yang membuat molekul polar dengan dipol searah dengan atom Cl. Ini memiliki momen dipol 1
4,15 D. Molekulnya tidak simetris, sehingga momen dipol sepanjang ikatan ini tidak dapat saling meniadakan, yang membuat molekul ini menjadi polar. Lalu yang keenam ada sifat-sifatnya. Nah, ada dua tanda. Yang tanda pertama ini, jika kita terkena kloroform, akan menyebabkan karsinogen, iritasi pernafasan, kerusakan organ tubuh, serta cacat genetik. Lalu yang gambar kedua akan menyebabkan iritasi kulit, iritasi mata, dan sensitisasi kulit. Lalu ada titik leburnya sebesar min 63,5 derajat Celcius, titik didihnya 61,15 derajat Celcius, kelarutannya kloroform ini dapat larut dalam benzena yang bercampur dengan dietel ether alkohol CCl4. Lalu ada massa molarnya sebesar 119,30 derajat gram per mol dan baunya menyengat seperti ether. Lalu penampilannya dari kloroform ini adalah cairan tetapi tidak berwarna. Kelarutan dalam airnya ada tiga, itu yang pertama sebesar 1,62 gram per 100 ml pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada 0,809 gram per 100 ml pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada 0,732 gram per 100 ml pada suhu 60 derajat Celcius serta keasamannya sebesar 15,7 pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu yang terakhir adalah elektrofil nukleofil. Nah, rapatan elektron ini akan lebih tertarik dari karbon dan meningkatkan polaritas larutan. Pembentukan dari kloroform sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu reaksi oksidasi, reaksi klorinasi, serta reaksi hidrolisis. Nah, ini ada hubungannya dengan elektrofil dan nukleofil, yang dimana pengertian dari elektrofil sendiri yaitu spesies yang kekurangan elektron sehingga dia suka akan elektron, yang dimana terjadi pada atom C pada CCl3CHO. Lalu yang kedua, nukleofil adalah spesies kaya elektron sehingga dia akan menyumbangkan elektronnya kepada atom yang kekurangan elektron, dan itu terjadi pada atom O pada CaOH2 kali. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.